Halo teman-teman, kembali lagi bersama kelompok kami. Pada video kali ini, kami akan membahas proses mitosis dan meiosis. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Umi Latifah dengan NIM 061, Anissa Khairani dengan NIM 065, Delanada dengan NIM 068, Regina Ainun dengan NIM 084, Tita Hilda dengan NIM 085, Anissa Firlin dengan NIM 086, dan yang terakhir Muhammad Wafi Hasbi dengan NIM 087. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengamati akar dan batang tumbuhan yang bertambah panjang. Di tubuh kita juga mengalami pertambahan panjang pada kuku atau rambut, dan kita juga pernah merasakan luka pada kulit yang perlahan-lahan akan sembuh. Semua contoh tadi merupakan bukti dari pembelahan sel yang menyebabkan jumlah sel bertambah atau kondisi sel diperbaiki. Lalu, bagaimana ya prosesnya? Kita akan pelajari pada video kali ini. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel somatik dari makhluk hidup. Pada pembelahan ini, dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosomnya. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada tahap profase, kromosom sudah mengganda, kemudian memadat, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Pada tahap metafase, kromosom sudah berjajar pada bidang pembelahan. Pada tahap anafase, kromosom mulai bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Pada tahap telofase, membran inti mulai kembali bergabung, kemudian sudah terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur atau sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pada pembelahan meiosis dibagi menjadi dua, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan meiosis 2 terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada profase 1, terdapat beberapa tahap, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Pada tahap pertama, yaitu ada tahap leptoten, di mana pada tahap ini ditandai dengan kromatin memadat membentuk yang namanya kromosom. Kemudian pada tahap kedua yaitu zigoten, di mana kromosom homolog saling berdekatan dan menempel. Kemudian sentrosom membelah menjadi dua sentriol dan menuju kutub yang berlawanan. Kemudian ada tahap pakiten, ditandai dengan kromosom homolog saling menempel membentuk struktur
tetrat atau bivalen dan mengganda. Kemudian terjadi yang namanya pindah silang atau crossing over gain pada kromosom homolog. Setelah tahap pakiten, terjadi yang namanya tahap diploten, di mana ditandai dengan pindah silang telah selesai dan kromosom homolog menjauh. Dan selanjutnya yaitu diakinesis. Diakinesis ditandai dengan kromosom homolog sudah berpisah, di mana inti sel telah menghilang. Nah, itu adalah akhir dari profase 1. Selanjutnya adalah pada metafase 1. Yang pertama yaitu kromosom homolog saling berhadapan pada bagian ekuator. Yang kedua, sentriol lalu menjulurkan benang spindel yang berikatan dengan setiap kromosom homolog. Pada anafase 1, ditandai dengan terjadinya reduksi kromosom, dan kromosom homolog ditarik oleh benang spindel menuju bagian kutub masing-masing. Pada telofase 1, inti sel mulai terbentuk, dan sentriol kembali menjadi sentromer. Dan yang ketiga terjadi yang namanya proses sitokinesis, yaitu peristiwa pembelahan sel atau peristiwa menuju pemisahan untuk menjadi dua anakan sel. Setelah melalui keempat tahap utama dari meiosis 1 ini, maka didapatkan hasil akhir dari meiosis 1 berupa menghasilkan dua sel anakan dan kromosom haploid dengan simpul N. Karena terjadi proses yang namanya reduksi kromosom. Di sini juga terjadi yang namanya interkinesis, yaitu merupakan jeda waktu antara meiosis 1 menuju meiosis 2. Selanjutnya yaitu meiosis 2. Pada meiosis 2, yang pertama adalah profase 2. Pada profase 2, kromatin memadat, kromosom lalu membentuk kromatid. Yang kedua yaitu sentrosom membelah menjadi dua sentriol, kemudian menuju kutub, dan inti sel mulai menghilang. Pada metafase 2, kromatid berjejer di ekuator. Sentriol menjulurkan benang-benang spindel yang berkaitan dengan tiap kromatid. Pada anafase 2, ada yang namanya karyokinesis atau pembelahan inti. Kromatid dan sentromer membelah menjadi kromosom. Kromosom kemudian ditarik oleh benang spindel. Pada telofase 2, inti sel mulai terbentuk, sentriol kembali menjadi sentromer, dan terjadi lagi sitokinesis atau pembelahan sel. Hasil akhir dari meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan dengan kromosom haploid. Nah, itulah penjelasan singkat dari kami tentang proses pembelahan mitosis dan meiosis. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.